Teman-teman sekalian, selamat pagi. Hari ini saya review buku yang judulnya In Pursuit of Elegance, ya, dalam menciptakan elegan. Ya. Nah, buku ini kira-kira sudah 11 tahun usianya. Tadi saya lihat 2009. Ya. Kalau saya ingat buku ini, saya selalu ingat Apple, ya. Bagaimana Steve Jobs itu adalah seseorang yang sangat pengejar di dalam elegan, ya. Anda lihat waktu buku ini keluar, baru keluar iPhone 1, ya. Dan cukup menggemparkan gitu karena iPhone yang pertama itu fiturnya jelek, ya. Banyak hal yang tidak bisa, ya. Orang-orang kalau memakai ini ngomel, memakai itu ngomel, tetapi kalau orang punya Apple iPhone pertama itu bangganya luar biasa karena keren, cantik gitu ya. Nah, dalam kehidupan Steve Jobs itu elegan itu menurut saya sangat dia yakini ya. Steve Jobs itu mobilnya tidak boleh ada plat nomornya. Katanya plat nomornya itu jelek karena membuat desain mobil itu hilang cantiknya. Jadi dia nggak pakai plat nomor, nggak tahu ditangkap polisi atau tidak ya. Lalu pernah cerita sebuah cerita klasik orangnya Google ya, ditelepon sama Steve Jobs sendiri di bagian desainnya. Katanya logonya Google itu waktu di iPhone tidak persis seperti yang seharusnya. Warnanya berbeda sedikit gitu. Jadi terhadap sesuatu yang bersifat kecantikan, keindahan, elegan, terus estetik itu Steve Jobs itu luar biasa cerewetnya ya. Nah, buku ini memang ada cerita beberapa tentang Steve Jobs. Bicara tentang apa sih yang penting di dalam elegan ya. Apa sih yang elegan itu? Nah, sebenarnya buku ini cerita ada 4 hal kunci di dalam menciptakan sesuatu yang elegan itu. Nanti saya akan ceritakan banyak story-story yang menarik. Yang pertama dia bilang simetri, yang kedua seduction, yang ketiga subtraction, dan yang keempat sustainability. Saya ulangi, simetri atau simetris ya. Seduction, sesuatu yang menawan begitu, dan subtraction, mengurangi, dan yang keempat sustainability ya. Ada sebuah tulisan pendek yang menurut saya cukup keren di sini ya, sini nih. Dia bilang begini ya. Bayangkan kalau kamu dapat duit 20 juta dolar, ya 30 miliar ya. 300 miliar ya. Lalu hidupmu cuma sisa 10 tahun. Jadi kamu pada saat usia 30 ditawarin nih, dikasih 300 miliar, tapi hidupmu cuma sisa 10 tahun. Tidak bisa nawar nih ya, sudah itu dapatnya. Apa yang akan kamu lakukan? Ya. Nah, yang menarik sebenarnya dari pertanyaannya adalah apa yang akan berhenti kamu lakukan? Menarik ya. Apa yang akan berhenti kamu lakukan? Nah, dia bilang stop doing, filosofi stop doing adalah mengurangi hal-hal yang tidak penting dalam hidup ini dan tidak penting dalam produk ini dan tidak penting dalam desain ini. Akhir-akhir ini memang apa yang disebut dengan kehidupan yang sederhana itu semakin banyak. Orang tidak lagi suka dengan sesuatu yang terlalu banyak, tetapi yang simple yang dia sukai saja. Ya. Nah, salah satu cerita yang banyak adalah Sudoku. Ya. Sudoku itu salah satu contoh dari sesuatu permainan yang sangat elegan menurut versi bukunya Matthew May ini ya. Dia bilang Sudoku itu simple banget, cuma ngisi angka, jumlahnya di sini sama, tapi bisa jadi permainan yang begitu disukai oleh seluruh dunia ya. Di Jepang jadi luar biasa majunya. Kenapa? Karena elegan menurut versinya dia. Tidak kompleks, sederhana ya, tetapi membuat orang tertarik dan terus mau mainan itu gitu ya. Jadi catur itu dia bilang, itu sangat elegan. Kalau main checker itu enggak gitu, tapi main checker ya dam-daman itu tidak. Tapi catur itu elegan menurut dia ya. Orang tidak akan bosan main catur sampai jadi ilmu, sampai jadi segala macam ya. Kita akan mulai dengan 4 elemen masing-masing ya. Yang pertama, desperately seeking symmetry. Jadi dia bilang bahwa kita itu mencari simetri dalam hidup ini. Ya. Dia cerita tentang fraktal. Fraktal itu titik-titik yang paling kecil ya. Dan dia cerita tentang snow. Snow itu adalah salju. Salju itu kalau dipotong sampai kecil,
itu bentuknya simetri, itu menarik ya. Lalu dia bicara tentang Jackson Pollock. Jackson Pollock itu pelukis Amerika yang unik gitu ya, gambarannya sangat unik, dan menurut dia itu dicari apa simetrinya. Menurut dia memberikan bukti-bukti bahwa simetri itu sangat powerful. Ini coret-coret kecil yang saya sukai ya. Alaska Air, Seattle to San Francisco, dari Seattle to San Francisco 8 Juni 2009 ya, catatan saya. Jadi dia bilang bahwa fraktal atau bahkan dia gambarkan pohon, hutan dan lain-lain ya, itu selalu mengacu pada pemikiran-pemikiran yang simetri ya, termasuk Jackson Pollock punya lukisan, termasuk kalau kita lihat wajah orang ini kan simetri ya. Kenapa wajah itu dianggap bagus? Kiri dan kanan relatif sama walaupun beda sedikit ya. Wajah kita akan simetri ya. Jadi rumah itu kalau desain juga simetri. Walaupun miring sedikit tetapi bentuk kiri dan kanan itu kurang lebih harus sama. Kalau tidak akan menghilangkan keindahan yang terjadi ya. Dia cerita tentang apalagi ya. Banyak negara memperhatikan bahwa simetri itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan, bendera dan lain-lain ya. Nah, semua orang simetri, oke. Itu yang pertama, simetri. Yang kedua, seduced by nothing. Anda lihat gambar kecil ini ya. Ini gambar apa? Gambar orang sedang bermain saksofon atau gambar wanita cantik. Ya, gambar tunjuk saya ini, ya, gambar ini ya. Ini. Nah, ketidakadaan sesuatu itu justru yang membuat seseorang atau sesuatu itu menjadi menarik. Nah, saya baru tahu sekarang. Ini dulu saya sering pakai ceritanya Mona Lisa ya. Ternyata saya dapatkan di sini di banyak tahun yang lalu ya. Ini semua cerita tentang Mona Lisa. Jadi kalau Anda pergi melihat lukisan Mona Lisa, kadang-kadang dia terasa seperti sedang marah gitu, cuma dipendem. Mona Lisa ini marah, ya. Mona Lisa ini marah. Ya. Kadang-kadang Anda melihat Mona Lisa ini sedih. Kadang-kadang Anda akan merasa bahwa Mona Lisa ini ternyata sedang flirting gitu ya, kayak merayu gitu ya. Tapi sebenarnya menurut riset panjang dia bilang ya, ini disebut tekniknya oleh disebut apa? Leonardo da Vinci punya teknik ya. Sfumato, S-F-U-M-A-T-O, sfumato atau in the matter of smoke, di dalam kabut ya. Artinya apa? Misterinya Mona Lisa itu bukan dibuat berwajah apa, tetapi justru signifikan di dalam garis-garis wajah itu dikaburkan atau dikurangi. Saya ulangi, dikaburkan atau dikurangi sehingga makna Anda, benak Anda menciptakan gambar itu sendiri pada Mona Lisa. Saya dulu antri panjang banget, saya pernah lihat gambar aslinya Mona Lisa di Paris ya. Nah, dia bilang panjang di sini bahwa seseorang atau sesuatu desain yang indah itu sering-sering dilakukan dengan membuat sesuatu itu tidak ada, dan tidak ada itu menjadi menarik. Nah, ini. Jadi kalau Anda lihat Steve Jobs, Apple, iPhone ya, itu menghilangi semua. Bahkan kalau Anda lihat iPhone yang pertama ya, dulunya orang kan tidak. Keyboard itu dibuang. Kalau Anda lihat sebelum iPhone semua pakai keyboard. Saya dulu nggak suka karena keyboardnya hilang gitu. Ya. Tapi tidak adanya sesuatu, tidak adanya tombol. Terakhir itu kalau Anda lihat physical tombol yang satu saja itu dibuang. Jadi apa yang tidak ada di sana justru itu yang membuat kita kuat, ya, membuat sesuatu itu menjadi baik gitu. Bahkan teori sederhananya bilang gini. Sesuatu yang tidak terlihat itu justru memacu pikiran. Ya, ada teman saya yang bilang bahwa orang kalau melihat perempuan yang telanjang itu tidak terlalu menarik, tapi melihat perempuan dengan berpakaian minim itu menarik. Itu jadi ada-ada aja ya pemikiran-pemikiran tentang seduction ya, dengan memikirkan sesuatu yang tidak ada atau berkurang itu justru membentuk sesuatu yang baru ya. Ya, banyak sekali yang berkurang, tetapi tidak akan kita rasakan bahwa itu berkurang gitu ya. Kasih gambar yang sederhana seperti ini ya. Akan keluar seperti ada titik-titiknya, padahal sebetulnya tidak ada. Benak kita sendiri yang menciptakan titik-titik itu. Karena ketidakadaan sesuatu itu justru menjadi menarik ya. Nah,
Yang berikutnya dia bilang bahwa law of subtraction. Kalau tadi tidak ada, sekarang pengurangan. Jadi menurut teori tentang elegan, sesuatu yang semakin dikurangi itu semakin bagus, bukan ditambahkan, dikurangi. Ya. Desain itu harus mengurangi elemen-elemennya. Bahkan kalau Anda lihat ya, foto yang keren, Leica, kamera Leica itu membuat body kamera dengan harga yang super mahal, 70 juta gitu ya, atau lebih sekarang, 7.000 itu 100 juta ya, kamera bodinya. Hanya bisa memotret hitam putih. Kan aneh. Padahal handphone kita itu loh Pak, ya, bisa moto warna, dan diklik itu bisa moto hitam putih. Tapi ini hanya hitam putih. Tapi menurut penggemar Leica, kamera hitam putihnya Leica itu menghasilkan hitam putih yang paling perfect di dunia ini. Karena dia sama sekali menyaring, tidak ada faktor warna yang masuk ke dalam kameranya. Jadi ini contoh bagaimana mengurangi. Jadi kamera yang hanya bisa membuat hitam putih saja, ternyata punya market yang besar juga gitu, yang orang-orang suka ya. Nah itu yang ketiga, mengurangi bukan menambahkan. Dan yang keempat disebut dengan on-sustainable solution. On-sustainable solution ya. Jadi dia bilang on-sustainable solution, solusi-solusi yang sustainable, jangka panjang. Maksudnya begini, contohnya adalah E sama dengan MC kuadrat. Itu elegan, sederhana, ya, cantik, dan bertahan sangat lama. Sekian puluh tahun tetap teorinya Einstein E sama dengan MC kuadrat itu sangat powerful. Nah ini yang disebut sustainable, dalam jangka panjang permainan itu, atau hal itu, atau ide itu berjalan terus. Contoh tadi catur itu kan hanya seperti sederhana satu papan, tapi bisa jadi kejuaraan dunia, bisa jadi apa, itu sustainable solution ya. Contoh lagi adalah Darwin evolution, evolusi Darwin itu sudah 150 tahun rasanya, 150 tahun, bahwa manusia itu selalu beradaptasi dengan keadaannya, bahwa tubuh kita beradaptasi dengan keadaan yang ada di dunia ini. Nah ternyata itu teorinya 150 tahun ya, masih berjalan terus sampai sekarang ya, dan masih dipercaya oleh orang gitu ya. Nah itu yang disebut sustainable, sesuatu yang bukan sebentar datang sebentar hilang, sebentar populer sebentar hilang, bukan yang itu ya. Jadi itu tentang unsustainable solution ya. Nah ini ada cerita yang menarik, Lexus ya ini. Jadi dia bilang timnya Lexus tahun 80-an ya. Itu kan asalnya orang Jepang, tim Toyota gitu ya. Waktu dikirim ke Amerika, tim Lexus ini untuk mendapatkan dan paham bagaimana membuat mobil mewah, karena biasanya dia buat mobil yang praktis ya. Tim Lexus ini selama beberapa minggu disuruh tinggal dan hidup mewah di Amerika. Hidup mewah, tim desain Lexus ya. Dia disuruh pakai mobil-mobil yang bagus ya, disuruh nyoba Cadillac, Porsche, Jaguar, Mercedes, BMW ya. Disuruh tinggal di Laguna Beach, California. Masuk disuruh shopping di Beverly Hills ya, main golf di Bel Air, makan di restoran yang super mewah ya, mendatangi klub-klub night club yang super super mahal yang mewah ya. Dan tim ini sengaja dimasukkan, dicemplungkan, disuruh merasakan jadi orang kaya itu gimana. Dan kira-kira kalau kamu pada posisi dia, mau mobil yang seperti apa? Menarik ya, mau mobil yang seperti apa? Nah itu sebuah cerita di tahun 80-an tentang suksesnya Lexus di dalam melatih orang-orang itu untuk memahami. Nah begitupun dengan elegan. Elegan ini susah dijelaskan. Apa sih yang disebut dengan elegan? Wah desain ini elegan ya. Wah desain ini biasa ya. Desain ini tidak keren ya. Kata elegan sendiri menjadi sesuatu yang menarik. Dan menurut Matthew E. May, ini masih cukup populer ya. Bapak ibu-ibu bisa ngecek di dalam YouTube. Banyak sekali tulisan tentang Martin E. May dan bagaimana dia cerita tentang elegan. Tadi saya sudah bilang ada 4 elemen dalam elegan tadi itu ya. Ada 4, yaitu simetri, seduction ya, menawan, subtraction, mengurangi hal-hal yang tidak perlu, dan sustainability,
sesuatu yang bisa sustain. Dan dalam kehidupan ini kalau kita lihat banyak sekali hal-hal yang elegan. Tokonya Apple Store itu elegan menurut saya. Kalau Anda pernah masuk dan Anda experience Apple Store dibandingkan dengan toko komputer lainnya sebelum zamannya Apple, Anda akan tahu itu beda luar biasa ya. Mejanya simple banget ya. Yang bekerja berbaur dengan orangnya. Tempat kasirnya itu kecil banget di bawah, ditekan dengan satu tombol rahasia gitu baru buka ya. Keren banget. Printernya di bawah ya, enggak kelihatan apapun di dalam ruangan itu elegan di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Meditasi itu elegan, zen itu elegan ya, permainan catur itu elegan ya. Dulu saya kalau bikin buku seperti ini 12 bulan 8 tahun 2009, coret-coret. Ada mind map yang saya gambar-gambar, tulisannya adalah 12 bulan 8 2009 review buku untuk majalah SWA. Jadi saya sudah melakukan review buku untuk majalah SWA ya. Cukup menarik ya. Simetri itu natural, simple keadaannya. Seduce itu misteri, curiosity, engagement kita. Subtraction itu less ya. Semakin sedikit semakin penting. Dan sustainability itu sesuatu yang dalam, sesuatu yang bertahan, dan sesuatu yang jangka panjang. Saya kira itu sesi saya pagi ini, bagaimana Anda bisa menciptakan kehidupan yang lebih elegan, produk yang lebih elegan, dan layanan yang lebih elegan. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda.